Selamat pagi Pak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gurus Kevin Damu. Saya sebagai analis. Saya Andri Muda bin Markus, saya sebagai desainer. Dan saya Fredol Febrian Kablasi sebagai programmer. Sini kami akan menjelaskan user journey dari aplikasi atau web yang kami buat yang berjudul Service Keliling. Aplikasi atau web ini merupakan platform yang menghubungkan penyedia jasa tukang servis keliling dengan pelanggan. Fitur utamanya adalah pemesanan jasa dengan pembayaran cash on delivery atau COD. Admin mengelola platform ini mewajibkan penyedia jasa untuk melakukan registrasi ulang setiap 5 bulan untuk menjaga kualitas dan sebagai sumber pendapatan. Pertama, alur pengalaman pelanggan. Tujuan utama memesan dengan mendapatkan jasa servis keliling dengan mudah dan dibayar. Ini adalah contoh dari diagram alur pelanggannya. Di deskripsinya, langkah atau demi langkahnya. 1. Pembukaan web dengan login atau daftar. Pengguna membuka website aplikasi jasa servis keliling. Saat masuk, muncul halaman login atau daftar. Setelah login, sistem meminta pengguna memilih role apakah sebagai penyedia jasa atau pelanggan. Berikutnya, jika membeli pelanggan, pengguna diarahkan ke halaman utama pelanggan. Kedua, eksplorasi layanan dan penyedia jasa. Di beranda, pelanggan bisa langsung melihat daftar penyedia jasa aktif di sekitar lokasinya. Kedua, pelanggan dapat memfilter jasa berdasarkan kategori servis, rating tertinggi, dan jarak terdekat. Jika ingin lebih detail, pelanggan dapat klik profil penyedia jasa untuk melihat portofolio, pengalaman, dan ulasan pelanggan lain. 3. Pemesanan jasa. Setelah menemukan jasa yang sesuai, pelanggan menekan tombol pesan sekarang. Sistem menampilkan form pemesanan berisi detail kerusakan, alamat lengkap, waktu kedatangan, dan perkiraan biaya jika ada. Yang setelah dikirim, sistem langsung mengirim notifikasi pesanan ke penyedia jasa terkait. Keempat, menunggu konfirmasi. Pelanggan akan diarahkan ke halaman status pemesanan jika penyedia jasa menerima pesanan. Status berubah menjadi dikonfirmasi. Jika ditolak atau tidak respon dalam waktu tertentu, pelanggan akan mendapat notifikasi bisa membeli penyedia jasa lain. Pengerjaan servis di lokasi. Setelah konfirmasi diterima, pelanggan dapat melihat profil kontrak penyedia jasa. Penyedia jasa datang ke lokasi sesuai waktu yang disepakati. Yang keenam, pembayaran dan penyelesaian. Setelah servis selesai, pelanggan melakukan pembayaran secara COD, cash on delivery sesuai kesepakatan. Penyedia jasa kemudian menandai pesanan sebagai selesai di web atau aplikasi. Sistem mencatat transaksi dan memperbarui status pemesanan. Terus yang ketujuh, memberi rating dan ulasan. Setelah melakukan pesanan selesai, aplikasi atau web menampilkan prompt untuk memberi rating dan ulasan terhadap penyedia jasa. Singkatnya, flow-nya login, pilih role, lihat layanan, pesan, tunggu konfirmasi, servis COD, beri ulasan, selesai. Yang kedua, alur pengalaman penyedia jasa. Tujuan utama menerima pesanan pelanggan dan mendapatkan penghasilan. Akun harus aktif dengan melakukan registrasi ulang setiap 5 bulan. Diagram alur. Ini adalah diagram alur penyedia jasanya. Secara singkat, deskripsi langkah-langkah demi langkahnya. Alur penyedia jasa. Membuka web dan login daftar. Penyedia jasa membuka website aplikasi jasa servis keliling. Di awal halaman, sistem menemukan form login dan daftar. Setelah login, muncul pilih role, pelanggan atau penyedia jasa. Jika membeli jasa, sistem akan mengecek status akun apakah baru aktif atau sudah expired. Yang kedua, status akun registrasi awal. Jika akun baru, penyedia jasa wajib mengisi data pribadi, jenis jasa, area kerja, dan upload dokumen pendukung seperti KTP dan sertifikat keahlian. Jika akun nonaktif, expired, sistem menampilkan peringatan registrasi ulang. Lalu penyedia jasa mengisi form registrasi ulang pembayaran biaya aktivasi. Setelah data terkirim, admin akan memverifikasi dan informasi dokumen. Ketiga, menerima notifikasi pesanan. Saat ada pelanggan yang memesan jasa sesuai area dan kategori keahlian, penyedia jasa akan mendapatkan notifikasi pesanan baru. Yang keempat, konfirmasi pesanan. Penyedia jasa membuka notifikasi dan memeriksa detail pesanan. Dalam waktu tertentu, ia dapat memilih
untuk terima atau tolak pesanan. Jika ditolak, sistem akan mengembalikan pesanan ke daftar umum agar diambil penyedia lain. Tanda selesai dan pembayaran COD. Aplikasi servis selesai, penyedia jasa menekan tombol tanda selesai di aplikasi. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran secara tunai atau COD sesuai kesepakatan. Sistem memperstatus menjadi selesai dan mencatat transaksi. Terus dapatkan rating dan reputasi. Ringkasannya, flow dan login, pilih role, cek status akun, registrasi, aktivasi, terima pesanan, service, bayar COD, dapat rating, siklus berulang. Oke, yang terakhir, alur pengalaman admin. Tujuan utamanya mengelola, memverifikasi akun penyedia jasa, serta memastikan platform berjalan lancar. Sumber pendapatan dari biaya registrasi ulang. Ini adalah diagram alur adminnya. Deskripsi langkah-langkah demi langkahnya. Alur admin, login ke dashboard, membuka halaman utama aplikasi dan login menggunakan kredensial khusus yang aman. Setelah berhasil masuk ke admin, diarahkan dashboard admin, tempat mengelola seluruh aktivasi platform. Verifikasi akun penyedia jasa. Di menu verifikasi jasa, admin dapat melihat daftar penyedia jasa baru dan juga akan melakukan registrasi ulang. Admin memberikan kelengkapan keaslian dokumen yang diunggah oleh penyedia jasa seperti KTP dan sertifikat keahlian lainnya. Setelah diperiksa, admin dapat memilih tindakan menyetujui, maka akan langsung aktif dan tampil di aplikasi. Menolak jika kurang valid, sistem mengalihkan data ke penyedia untuk revisi. Menunda bila perlu verifikasi lebih lanjut. Pemantauan admin akan memantau aktivitas transaksi melalui status platform konfirmasi sehingga menghasilkan pelayanan. Yang keempat, manajemen siklus, registrasi ulang, sumber pendapatan platform. Sistem akan secara otomatis mendeteksi penyedia jasa masa aktif hampir habis, misalnya 1 bulan sebelum periode 5 bulan berakhir. Admin kemudian dapat memberikan notifikasi peringatan kepada penyedia jasa agar segera melakukan registrasi ulang. Proses ini menjadi sumber pendapatan rutin bagi platform sekaligus menjaga agar hanya jasa yang aktif dan terverifikasi yang tetap tampil di sistem. Ini adalah ringkasannya. Flow-nya login, verifikasi akun, pantau aktivasi, keluar dari registrasi ulang, platform tetap aman dan aktif. Ringkasan tabel. Ini adalah ringkasan tabel aktor dan tujuannya. Jadi trigger pendapatan adminnya dari penyedia jasa, dari pelanggannya tidak ada. Kalau dari penyedia jasanya ada. Biaya registrasi ulang setiap 5 bulan. Oke, selanjutnya prototipe-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan prototipe yang sudah kami buat. Prototipe ini kami buat menggunakan Canva. Jadi di saat pelanggan masuk ke web kami, inilah tampilan awalnya. Di sini disuruh untuk membuat akun dahulu. Caranya sign up, pilih role, karena di sini pelanggan, kita pilih pelanggan, masukkan email, paspor, dan konfirmasi paspor. Setelah itu kita sign up. Setelah berhasil, kita login. Nah, di sini tampilan dashboardnya setelah pelanggan berhasil masuk. Di atas ini saya menempatkan foto profil dan ya nama user pelanggannya, dan ada lonceng di sebelah kanan. Kita langsung ke bagian tengahnya. Di sini ada jasa yang ditawarkan, ada perpipaan, perbaikan kelistrikan, pertukangan, kebersihan, pengecetan. Di sini kayak jasa angkut barang sama tukang. Di fitur di bawah ada home, chat, order, dan profil. Kita ke chat. Kita di sini ke order dahulu. Di sini pelanggan diberikan pilihan, kita pilih perpipaan saja. Kita klik. Nah, di sini pelanggan menentukan tanggal, waktu dan lokasi. Setelah itu kita pesan. Ketika pesanan sudah berhasil, akan masuk ke lonceng yang di atas seperti ini. Sudah,
kita bisa chat ke jasanya. Jadi jasanya masuk di sini. Setelah itu di sini ada profilnya kita, ya kita bisa ubah nama, ganti foto profil. Di sini ada ubah paspor, logout. Jadi ya mungkin begitu saja untuk prototipe yang sudah kami buat. Berikutnya adalah dari Berikut saya akan menjelaskan tugas saya sebagai programmer. Yang pertama, menjelaskan arsitektur sistem. Arsitektur sistem yang dikembangkan menggunakan model berbasis client server. Yang pertama, client atau frontend berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menampilkan data dan menerima input, dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript atau Bootstrap agar ditampilkan responsif dan mudah digunakan. Yang kedua, server atau backend mengelola logika aplikasi, autentikasi pengguna, serta komunikasi dengan database. Backend dibuat menggunakan PHP dan pendekatan PDO untuk keamanan dan efisiensi akses data. Yang ketiga, database. Sistem penyimpanan data menggunakan MySQL yang menyimpan informasi pengguna, jasa, transaksi, dan pesan. Yang keempat, hubungan antar komponen. Yang pertama, frontend mengirim permintaan atau request ke backend melalui protokol HTTP. Yang kedua, backend memproses logika dan mengakses database. Yang ketiga, hasilnya dikembalikan ke frontend dalam format HTML atau JSON untuk ditampilkan kepada pengguna. Yang kedua, menampilkan flowchart dan diagram database. Ini contoh flowchart. Yang kedua, diagram database, contoh sederhana. Tabel utama dalam sistem. Yang pertama, user, ID, nama email, password, dan role. Yang kedua, service. ID, nama service, deskripsi, harga, foto. Yang ketiga, order. ID pelanggan, ID jasa, ID service, status, tanggal. Chat berisi ID pengirim, ID penerima, pesan, waktu. Relasi antar tabel. User ID berisi orders, ID pelanggan, dan orders, ID jasa. Service ID berisi orders ID, orders, dan ID service. Yang ketiga, user ID berisi chat, ID pengirim, dan chat, ID penerima. Yang ketiga, menjelaskan teknologi atau framework. Beberapa teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi. Yang pertama, bahasa pemrograman menggunakan PHP server side dan JavaScript atau client side. Yang kedua, framework CSS menggunakan Bootstrap untuk tampilan responsif. Yang ketiga, database menggunakan MySQL untuk memanajemen data. Yang keempat, tool pendukung menggunakan Exam sebagai server lokal, menggunakan PHP MyAdmin untuk manajemen database. Yang ketiga, Visual Studio Code sebagai editor utama. Pemilihan teknologi ini dilakukan karena mudah digunakan, ringan, dan cocok untuk aplikasi berbasis web dengan fitur login, pemesanan jasa, dan komunikasi chat. Yang keempat, menunjukkan dukungan rancangan teknis terhadap prototipe dan kebutuhan sistem. Rancangan teknis ini dirancang untuk mendukung prototipe aplikasi layanan jasa online, di mana pengguna atau pelanggan dan penyedia jasa dapat berinteraksi secara langsung melalui sistem. Kedua, struktur database mendukung pencatatan data pengguna, layanan, dan transaksi. Yang ketiga, arsitektur client server memastikan komunikasi antar pengguna berjalan lancar. Yang keempat, flowchart dan alur sistem membantu tim memahami logika kerja aplikasi secara keseluruhan. Yang terakhir, teknologi yang dipilih mendukung pengembangan prototipe dengan cepat, fleksibel, dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
Sekian Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.